Shalom, bulan Agustus ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tetapi ada banyak masalah yang sedang dialami oleh bangsa kita. Indonesia tampaknya tidak sedang baik-baik saja. Ada berbagai manuver politik yang terjadi. Lawan bisa menjadi kawan, sebaliknya kawan bisa menjadi lawan. Karena itu kita perlu berdoa dan membatalkan niat jahat hanya karena ambisi kekuasaan segelintir orang yang sangat merugikan keutuhan bangsa Indonesia. Amsal 14 ayat 34 berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Terlalu banyak dosa, termasuk korupsi, kekerasan kepada umat beragama, akan menyebabkan Indonesia makin terpuruk. Tetapi kalau bangsa kita hidup dalam kebenaran, dari pejabat yang tinggi sampai ke daerah-daerah, takut akan Allah, bersih jalannya, saya yakin Indonesia akan diangkat oleh Allah dalam situasi apapun yang terjadi. Makanya kita perlu banyak mendoakan bangsa kita, bukan mengutuki, bukan menjelekkan, tetapi kiranya shalom, rahmat Allah melimpah bagi bangsa kita. Nah, sebagai wujud nyata kita mengasihi bangsa Indonesia, kita juga harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang sungguh beriman kepada Kristus akan punya belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Mereka yang sudah lanjut usia, yang sakit dan tidak punya biaya berobat. Anak-anak yang tidak bisa sekolah dengan baik, yatim piatu, yang kelaparan dan tidak punya sesuatu untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan. Orang-orang semacam itulah yang harus menjadi sasaran kasih dari kita orang yang percaya. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, kalau kita memberi pertolongan kepada orang yang lemah, Tuhan itu seakan-akan berhutang sama kita. Masa Tuhan hutang sama kita? Ini sebuah istilah yang luar biasa, yang ingin menunjukkan kalau kita memperhatikan, punya belas kasihan kepada orang-orang yang menderita, maka Tuhan akan membalas perbuatan baik kita secara berlimpah-limpah. Karenanya saya mendorong program misi diakonia dalam gereja harus jalan dengan sungguh-sungguh baik, memberkati masyarakat yang ada di sekitar kita. Jangan tunggu uang kita banyak, berapapun yang kita miliki, jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga gereja menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan. Shalom untuk para gembala secara khusus. Saya ingin menitipkan pesan Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan mau kita menyatakan kasih yang nyata bagi jemaat dan anggota kelompok masyarakat di sekitar kita. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Makanya saya mendorong, ayo tingkatkan pelayanan diakonia, ayo tingkatkan pelayanan sosial masyarakat. Gereja harus melayani secara holistik, bukan hanya pelayanan rohani, menyampaikan firman misalnya. Yesus selain menyampaikan firman, berdoa, dia juga memberi makan orang-orang yang kelaparan. 5 roti, 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang. Masih ada sisa 12 bako. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kehidupannya menjadi dampak yang positif bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Ayo gereja Tuhan bangkit, menyatakan kasih Kristus dalam perbuatan nyata kepada semua orang, dimulai kepada saudara-saudara kita seiman. Saya percaya ketika kita melakukannya, Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu. Waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Kapan Tuhan kami melihat engkau lapar dan haus? Apa yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya
bagiku, kata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.